Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang ide untuk membantu kita menghemat uang. Ada cara di mana uang dapat dihemat dengan membuat perubahan kecil yang menjadi perbedaan besar. Berikut adalah daftar ide yang dapat dimasukkan dalam kehidupan sehari-harimu untuk menabung setiap bulan. Yang pertama, belanja bahan makanan. Buat daftar semua yang kamu butuhkan setiap bulan dan pergilah ke toko tempatmu mendapatkan barang-barang dengan diskon yang bagus. Belanja massal selalu menghemat banyak uang. Kedua, membatalkan langganan yang tidak diperlukan. Kalau kamu telah berlangganan berbagai aplikasi, majalah, dan hal-hal yang jarang kamu gunakan, batalkan sekarang juga. Kamu nanti akan menyadari berapa banyak uang yang kamu hemat dengan melakukannya setiap bulan. Gunakan hanya 1 atau 2 langganan yang kamu tahu akan manfaatkan. Ketiga, investasi. Investasikan uangmu dalam skema yang berbeda. Ngobrollah dengan orang-orang yang telah menginvestasikan uang dengan harga terbaik. Keempat, berhenti makan di luar atau memesan lebih dari sekali seminggu. Ini akan menjadi bantuan yang tidak hanya untuk kantongmu, tetapi juga kesehatan dan berat badan yang kamu miliki. Pergi keluar 2 kali atau 3 kali sebulan untuk kewarasanmu sendiri, tetapi cobalah untuk makan makananmu di rumah. Buat ayam atau supmu sendiri, keluarkan kemampuan memasakmu, sehingga kamu akan menghemat banyak uang. Kelima, celengan. Mungkin ini adalah konsep ketika kita semua masih anak-anak, tetapi ini masih bisa berguna. Masukkan uang recehan atau bahkan uang kertas 20 ribuan di dalamnya setiap hari. Kalau kamu bisa memasukkan lebih banyak, itu akan lebih baik. Terus isikan sampai penuh, lalu ambil celengan lagi. Buat 10 bank mini seperti itu di rumah. Dan setelah semuanya penuh, pecahkan dan kemudian lakukan setoran. Tetap menggunakan uang itu atau investasikan dalam emas ataupun instrumen investasi lain yang kamu percayai. Keenam, buatlah jurnal pengeluaran. Ini adalah salah satu tips yang sebuah orang tua kita minta untuk kita lakukan dan ada alasan untuk melakukannya. Dengan terus memeriksa apa yang kita habiskan, hal ini akan membantu kita melihat di mana kita bisa menabung dan kemudian mempersiapkan diri kita untuk melakukan yang lebih baik di bulan berikutnya. Ditambah lagi, kita akan menjadi tahu kalau ada uang yang hilang. Ketujuh, tagihan. Ada beberapa cara untuk menghemat tagihan, seperti dalam menghemat tagihan listrik. Matikan lampu yang tidak digunakan, cabut peralatan dan alih-alih terpaku pada TV, baca bukumu, atau lakukan aktivitas yang tidak memiliki layar. Dengan cara ini, kamu akan menyehatkan mata, menjernihkan pikiran, memiliki hobi, dan menghemat uang karena tidak ada listrik yang digunakan. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Dari tahun ke tahun, kebutuhan kita terus memperlihatkan kenaikan. Tidak hanya kebutuhan pokok saja, tapi kebutuhan lainnya juga ikut bergerak naik. Hal itu menuntut kita untuk berjuang lebih keras dalam mendapatkan penghasilan. Belum lagi untuk merencanakan masa depan yang memiliki banyak tabungan untuk keperluan nanti. Keberadaan uang memang sangat penting. Bahkan uang ini bisa menjadi motivasi bagi setiap orang untuk bisa melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik dengan bekerja dan berkarya dalam kehidupannya. Tapi uang yang telah didapat selalu saja terkesan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena tingginya kebutuhan serta keinginan yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keuangan yang baik agar dapat memenuhi tanpa masalah yang berarti. Berikut manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, melatih untuk menjalankan pola hidup hemat. Hidup yang lebih hemat bukanlah hidup yang pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Hidup hemat adalah hidup dengan berkecukupan, bahkan bisa mewujudkan apa yang diinginkan, dan ini adalah manfaat dasar yang pasti kamu dapatkan kalau berhasil mengelola keuangan dengan baik. Atur keuangan kamu setiap bulannya dengan mendahulukan kewajiban, kebutuhan, serta menghilangkan atau meniadakan utang yang bisa menimbulkan masalah dalam keuanganmu. Hemat juga bisa dapat mengontrol pengeluaranmu yang mungkin sering berlebihan. Kedua, berlatih untuk lebih tertib dan teratur. Selain hemat, kalau dapat mengelola keuangan dengan baik, lihat saja, hidupmu akan lebih tertib dan teratur. Segala hal yang kamu inginkan termasuk kebutuhanmu akan selalu terencana dengan detail. Tidak hanya kebutuhan pokok, sesuatu yang bisa merefresh kamu seperti pergi liburan, wisata religi, dan kebutuhan jasmani lainnya bisa juga kamu wujudkan
Dengan demikian, kehidupan akan menjadi lebih seimbang. Ketiga, mengurangi stres. Stres adalah masalah kesehatan yang bisa membahayakanmu. Kalau stres sudah terlalu tinggi, kamu bisa berisiko terkena penyakit lainnya, bahkan menimbulkan kematian. Oleh karena itu, mulailah kelola keuanganmu dengan baik sekarang juga. Hindari hal-hal yang dapat memicu stres, seperti utang yang besar, pinjaman yang belum lunas karena bunga semakin tinggi, dan masalah keuangan lainnya yang sekiranya memang memicu penyakit stres ini. Buatlah pikiranmu lebih ringan dengan banyak menabung saja. Keempat, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Kalau sudah bisa berhemat dan menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa masalah utang, bisa dipastikan bahwa perencanaan masa depanmu juga jauh lebih baik. Pasalnya, ketika semua terencana dengan detail, apa yang kamu inginkan untuk masa depan nanti bukan tidak mungkin akan terjadi. Inilah manfaat yang akan terasa olehmu baik sekarang maupun nanti. Kelima, bisa memiliki perlindungan dari kejadian yang tidak terduga. Berjalannya hidup terkadang penuh dengan ketidakpastian. Pasalnya kita tidak pernah tahu apa yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita di masa depan nanti. Dalam hal ini, tentunya resiko terburuk yang bisa dihadapi membutuhkan perlindungan untuk diri kita atau keluarga kita. Dengan mengatur keuangan secara maksimal, kamu juga akan memikirkan tentang hal ini. Bagaimana memilih perlindungan yang sesuai untuk kita. Misalnya dalam bentuk asuransi, keuangan yang teratur pastinya akan memiliki pos khusus untuk masalah ini. Keenam, menghindarkan diri dari utang. Percayalah bahwa keberadaan utang hanya manis di awal, tapi pahit di akhir. Kita harus melunasi uang yang kita pernah pinjam ke lembaga keuangan atau kepada pihak tertentu dengan adanya kelebihan uang berupa bunga yang cukup besar. Bukankah ini hanya akan menambah pengeluaran kita menjadi lebih besar lagi? Dengan mengatur keuangan secara maksimal, kita bisa menghindari utang dan meredam keinginan akan sesuatu yang menyebabkan kita berutang. Cukup rencanakan dan catat barang atau keinginan apa yang ingin dimiliki, kumpulkan uangnya lalu dapatkan secara cash tanpa terus berutang. Ketujuh, utamakan donasi. Hampir sebagian orang percaya bahwa sedekah atau berdonasi membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk bisa bersedekah dengan maksimal, tentunya kita perlu mengatur keuangan terlebih dahulu. Tidak akan ada kerugian yang akan kamu terima sekalipun kalau rajin bersedekah. Bahkan uang tersebut akan Tuhan tukar dengan uang yang lebih banyak lagi untukmu. Manfaat lain yang didapat adalah rasa kemanusiaan kita akan lebih terasah lagi, sehingga rasa kebahagiaan akan muncul. Kali ini kita akan membahas tentang pilih hidup kaya atau sejahtera. Siapa di antara kamu yang punya mimpi menjadi kaya? Dan siapa di antara kamu yang lebih memilih untuk lebih hidup sejahtera? Meski sering dipakai bergantian, sebenarnya kaya dan sejahtera itu memiliki makna yang berbeda. Hidup kaya itu sederhana. Saat orang itu kaya, mereka punya banyak uang. Sesuai dengan banyaknya uang yang mereka punya, mereka biasanya juga akan menghabiskan uang dalam jumlah besar pula. Tapi tidak berarti seseorang yang kaya tersebut menjalani hidup yang sejahtera. Karena terkadang, hidup kaya juga berarti hidup penuh utang. Bisa jadi mereka utang sana-sini supaya dapat terus memenuhi gaya hidup mereka yang serba mewah. Lain halnya dengan hidup sejahtera. Saat hidup kamu sejahtera, kamu punya banyak cukup uang untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi kamu juga bisa tetap menjalani hidup seandainya kamu tidak bekerja lagi. Saat kamu hidup sejahtera, kamu tidak terus menunggu gajian berikutnya. Sebelum habis bulan sudah kehabisan gaji juga tidak ada di kampus mereka yang hidupnya sejahtera. Hidup sejahtera identik dengan net worth yang signifikan. Orang yang hidup sejahtera mungkin tidak selalu punya gadget terbaru, mobil terbaru, atau barang super mewah lainnya. Tapi mereka punya aset yang bisa memberikan mereka penghasilan seiring waktu. Dengan kata lain, mereka membiarkan uang yang bekerja untuk mereka. Mereka yang hidupnya sejahtera dapat menjalani hidup dengan tenang dan tanpa beban. Mereka juga tidak perlu cemas terlilit hutang. Mereka yang sejahtera bisa saja kaya, tapi mereka bersikap bijak untuk tidak menghabiskan semua kekayaan mereka begitu saja. Saat hidup seseorang itu sejahtera, mereka akan punya waktu melakukan yang mereka mau. Mereka juga akan punya waktu untuk lebih fokus menjalani hidup dan mengisinya dengan hal-hal penuh makna bersama orang tercinta. Kita bisa saja terkecoh, bukan tidak mungkin. Orang yang selama ini kita anggap kaya raya, harta berlimpah, sebenarnya memiliki jumlah utang yang lebih besar,
ketimbang kekayaannya. Jadi sebenarnya sejahtera memiliki makna lebih dibandingkan dengan sekedar disebut sebagai orang kaya. Sejahtera semestinya memiliki unsur kebahagiaan di dalamnya, sementara kekayaan belum tentu dibarengi dengan kebahagiaan. Nah, jadi kamu pilih sejahtera atau kaya raya. Kesejahteraan sebenarnya adalah ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhan secara relatif, baik itu primer, sekunder, maupun tersier, berdasarkan nilai yang ada pada diri seseorang. Kenapa demikian? Mari kita contoh si A. Dia merasa dirinya sudah cukup kaya dan sejahtera ketika bisa menikmati makan 3 kali sehari, bisa memiliki rumah kecil, dan bisa menyekolahkan anaknya. Dia merasa harta yang dimilikinya sudah cukup dan dia pun hidup bahagia. Akan tetapi, lain dengan si B yang sudah memiliki rumah besar, mobil bagus, deposito di berbagai bank, dan kekayaan lainnya. Tapi dia melihat teman-temannya jauh lebih kaya ketimbang dirinya. Oleh karena itu, dia merasa dirinya belum sejahtera. Dari situasi tersebut, jelas bahwa besarnya harta tidak berbanding lurus dengan makna kesejahteraan secara relatif. Dengan kata lain, sejahtera sebenarnya dimulai dari konsep berpikir atau persepsi terhadap kesejahteraan itu sendiri. Jadi tidak mengherankan kalau si A merasa sejahtera, sementara si B masih merasa sengsara. Makanya disebut dengan nilai relatif. Mari kita pahami dulu apa itu konsep sejahtera. Hal penting dalam memahami kesejahteraan adalah memutuskan arti kesejahteraan itu sendiri berdasarkan nilai pada diri kita masing-masing. Bukan karena tetangga kita memiliki rumah lebih bagus atau mobil lebih banyak, maka kita anggap tetangga kita lebih sejahtera. Bukan itu maknanya, melainkan modal kesejahteraan seperti apa yang kita inginkan. Jadi tidak perlu melihat orang lain. Berikutnya memastikan untuk apa semua uang dan harta yang sudah dan akan kamu miliki nantinya. Jadi ada tujuan dari harta tersebut, bukan sekedar dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kekayaan dalam makna kesejahteraan adalah ketika kamu bisa menikmati dan mensyukuri kekayaan tersebut. Bukan kekayaan yang berlimpah karena utang berlimpah, misalnya. Atau dalam bentuk lain, harta dan kekayaan membuat kita menjadi berperilaku buruk, menjadi serakah atau menjadi kikir. Jadi kesimpulannya, definisikan dulu arti kesejahteraan secara seluas-luasnya, termasuk hubungan antara jumlah harta dan uang yang dimiliki atau diinginkan dengan kebahagiaan. Baru itu bicara mengenai bagaimana mencapainya. Yang kedua yaitu mendapatkan kesejahteraan. Untuk menjadi sejahtera, sebagaimana ukuran yang telah diputuskan oleh masing-masing dari kita. Kamu terlebih dahulu harus mengetahui seberapa jauh jarak kamu saat ini dengan tingkat kesejahteraan yang hendak diraih. Sebagai misal, dari sisi aset, saat ini kamu menyewa rumah dan kamu beranggapan untuk sejahtera setidaknya kamu mesti memiliki rumah sendiri. Maka pertanyaan berikutnya adalah, rumah seperti apa yang ingin kamu miliki? Lalu berapa lama dari sekarang rumah tersebut dapat kamu miliki? Kemudian, dari mana sumber pembiayaannya? Artinya ada rencana yang jelas, terukur, baik dari sisi waktu maupun sumber dananya. Jadi boleh-boleh saja kamu mendapatkan apa saja, tetapi tidak boleh mengabaikan rasionalitas. Jangan sampai kamu terjebak pada kesejahteraan artifisial, memiliki aset bersumber dari utang, dan kemudian aset tersebut hilang karena kamu gagal melunasi utang. Kesejahteraan termasuk unsur kebahagiaan, bukan sekedar untuk diraih. Sejahtera diukur sesuai ukuran masing-masing. Ketika kesejahteraan itu sudah tercapai, langkah berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kesejahteraan tersebut. Ketika kekayaan meningkat, sebagian kalangan juga mengubah gaya hidup, pola pergaulan, dan tingkat konsumsi. Perubahan itu hakikatnya menjadikan biaya hidup semakin mahal. Oleh sebab itu, salah satu kunci paling dasar untuk mempertahankan kesejahteraan adalah melalui kontrol terhadap perubahan gaya hidup. Dan itu bisa dijaga dengan kembali mengajukan pertanyaan, apa definisi kesejahteraan bagi diri kamu? Secara konsep, menjaga kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara melakukan check-up secara reguler, kondisi keuangan, dan kekayaan kamu. Atau kamu juga bisa menerapkan gaya hidup minimalis, sehingga kamu bisa lebih mengetahui mana sih kebutuhan dan mana yang keinginan.
sehingga kamu hanya berfokus untuk membeli barang kebutuhan saja. Sehingga hal itu akan membuat kamu lebih sejahtera atau kamu dapat mempertahankan kesejahteraan dirimu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.